ada di sini boleh sungguh-sungguh mendengar dari Tuhan sendiri. Berbicara kepada setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita akan melihat satu tema, Union with Christ. Kesatuan dengan Kristus ini kebenaran yang penting di dalam doktrin keselamatan. Tapi jangan takut, hari ini saya bukan membahas doktrin, ya, tidak sampai sejauh itu. Saya cuma berharap kita boleh sungguh-sungguh memahami apa yang dimaksud dengan kesatuan dengan Kristus. Jika kebenaran ini tidak dipahami dengan baik, maka tidak heran ya, banyak orang Kristen seperti ini yang kita lihat. Dalam bahasa Hokkien itu disebut puatiao, yaitu tanggung-tanggung. Ya, mau naik ke atas nggak kuat, mau jatuh ke bawah takut. Terus gimana dong? Ya, tergantung di tengah-tengah. Nah, banyak orang Kristen yang seperti ini, tanggung-tanggung. Mau naik nggak kuat, mau turun jatuh ke bawah enggak. Nah, maka kita perlu belajar sungguh-sungguh keselamatan yang Tuhan genapi buat kita itu seperti apa. Nah, sebelum itu saya mengajak kita melihat satu peribahasa dalam bahasa Mandarin. Bunyi peribahasanya agak lucu dan aneh, tapi ada benarnya. Pernah lihat? Mungkin semua bisa baca ya. Nah, yaitu saya bacakan untuk kita ya. Jia ji sui ji, jia go sui go. Nah, itu artinya secara harafiah diartikan menikah dengan ayam, ikutlah ayam. Menikah dengan anjing, ikutlah anjing. Nah, sebenarnya itu latar belakang dan maknanya itu bisa kita lihat di sini ya. Idiom ini adalah satu sistem sosial masyarakat pada zaman dulu, meyakini bahwa ketika seorang perempuan menikah, tidak peduli bagaimana baik atau buruk suaminya, ia harus ikut. Dan itu adalah seumur hidup. Tidak boleh cerai. Kalau zaman dulu suami boleh menceraikan istri, tapi istri tidak boleh menceraikan suami. Nah, itulah ketidakadilan sosial pada zaman dulu. Makanya emansipasi wanita muncul. Nah, jadi dulu itu orang menikah tidak melalui pacaran, tapi itu melalui kesepakatan dari orang tua mereka melalui mak combrang. Nah, calon suaminya itu yang gepeng, bulat, tua, muda, botak atau yang korempeng, itu sama sekali tidak tahu. Ya, nggak ada gambaran sama sekali. Apalagi karakter sifatnya itu sama sekali tidak tahu. Jadi kalau dapat suami seperti apa, ya ikutlah seperti apa kehidupan suaminya itu. Bila suaminya itu petani, maka ia harus ikut kerja di ladang pagi, siang, sore. Nah, saya pernah melihat KTP seorang ibu. Ditulis di situ pekerjaannya ikut suami. Kalian pernah lihat KTP seperti itu? Ikut suami. Nah, ketika saya membaca KTP ibu ini, saya merasa lucu. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa prinsip ini yang dipakai. Ya, prinsip dari peribahasanya yang dipakai. Pekerjaan istri adalah ikut suami. Tentunya pengertian ikut suami itu tidak sekedar ngekor, ya, bukan sekedar ngekor, tetapi ada komitmen untuk masuk dan menjadi seperti apa yang ada di dalam kehidupan suaminya. Mulai dari perubahan status nona menjadi nyonya, kemudian perubahan kebiasaan hidup, mungkin dulu bisa bangun jam 11, jam 12, malamnya pulang jam 12, jam 1, tapi setelah menikah dia tidak bisa seperti itu lagi karena dia sudah menjadi bagian dari kehidupan suaminya. Dia harus menjalani hidup bersama dengan suaminya. Jadi dua orang bisa bersama itu pasti ada kesepakatan bersama terlebih dahulu. Nah, itulah yang dikatakan juga di dalam Amos pasal 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?
Ini satu retorika yang sangat bagus terkait dengan topik berjalan bersama Tuhan. Ya, tema gereja kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Dari pertanyaan ini kita bisa melihat berjalan bersama itu adalah tentang relasi. Tentang relasi dua orang. Bagaimana relasi dua orang ini sehingga mereka berjalan bersama? Tentu ada komitmen, sudah ada janji dulu, baru bisa jalan bareng. Kehidupan bersama sepasang suami istri itu dimulai dari janji pernikahan yang mereka ucapkan di hari pernikahan mereka itu. Nah, dari situ mereka sepakat untuk berjalan bersama untuk membangun keluarga baru mereka. Nah, seorang istri yang dewasa, saya katakan ya, istri yang dewasa, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang masih kekanak-kanakan. Seorang istri yang dewasa, dia tidak akan berpikir demikian. Mengapa ya hidup bersama dengan A itu susah? Susah ya hidup bersama dengan si A itu. Karena pertanyaan ini sungguh tidak real, ya. Di dalam kehidupan dia sudah menikah dengan si A, dan dia memang harus hidup bersama dengan si A. Nah, yang seorang istri yang dewasa itu hendaknya dia bertanya, bagaimana supaya hidup bersama dengan A itu penuh ceria dan berbunga-bunga. Ya, dia bukan lagi bertanya, mengapa kok hidup bersama dengan A itu susah ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan khotbah hari ini adalah saya ingin mengajak kita boleh melihat hidup berjalan bersama Tuhan itu adalah hal yang indah, yang engkau dan saya rindu untuk jalani bersama dengan Tuhan kita. Tentunya melalui kebenaran kesatuan dengan Kristus itu kita boleh jelas akan status dan relasi kita dengan Kristus. Jadi pertama yang harus kita tanya itu adalah, mengapa kita berjalan bersama Tuhan? Pertama, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, mengapa kita berjalan bersama Tuhan? Saya yakin kita di sini pasti bisa jawab, ya. Yang tentu karena saya percaya. Saya sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, melalui baptisan Roh Kudus, dengan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan disitulah kita menjadi orang percaya, kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Jadi ada dasar, ya, ada dasar yang terjadi di dalam mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu di sini dikatakan ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, melalui ini saya mau katakan, kesatuan dengan Kristus itu menjadi premis, menjadi dasar, yaitu hal yang mendasari mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tadi kan pertanyaannya, mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah karena kita sudah percaya, dan orang yang percaya itu sudah bersatu dengan Kristus, menjadi satu roh dengan Dia. Dan minggu lalu melalui Leo contoh kita juga sudah mendengar tentang berjalan bersama Roh Kudus. Nah, setiap kita yang percaya, Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 dikatakan, dengan inilah kita tahu bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, ketika Allah telah memberikan rohnya kepada kita. Jadi setiap kita di sini, kita tahu bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, yaitu melalui Roh Kudus yang telah tinggal di dalam setiap diri kita. Makanya ada lagu, kita satu di dalam kasih, kita satu di dalam kasih, roh kita tak bersatu dengan roh Allah, ya. Karena roh kita sudah bersatu dengan Allah, maka kita tahu untuk saling mengasihi di antara kita. Nah, satu hal lagi, kesatuan ini adalah satu kesatuan yang kesatuan dengan Kristus yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Dan lebih jauh lagi, Paulus juga menjabarkan tentang kesatuan kita dengan kematian dan kebangkitannya. Boleh sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Ya, jadi Paulus di sini menjelaskan lebih jauh lagi bahwa kita telah menjadi satu. Nah, menjadi satu di sini mengandung arti menjadi sama seperti ya, united with him in the likeness of. Menjadi satu dan menjadi sama seperti kematian Kristus, demikian juga kebangkitan Kristus. Jadi, pengalaman mati dan bangkit bersama Kristus itu dimungkinkan karena kesatuan dengan Kristus. Jadi setiap kita yang di sini, kita sudah mengalami yang namanya mati dan bangkit bersama dengan Kristus karena kita sudah menyatu dengan Kristus. Kita sudah berpindah dari hidup dalam daging ke hidup dalam kita telah berpindah dari hidup dalam daging ke hidup dalam roh karena Roh Allah diam di dalam kita dan memimpin hidup kita. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu dan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali saya ulangi lagi bahwa kesatuan dengan Kristus itu adalah satu kebenaran yang penting di dalam doktrin keselamatan, yaitu di dalam kita memahami keselamatan kita, ya, keselamatan kita. Sangat disayangkan betapa banyak kita melihat orang Kristen yang suam-suam kuku, ya, seperti tadi ya, watipiao, yaitu karena dia tidak sungguh-sungguh memahami keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi dia. Naik nggak bisa, turun enggak, seperti itu. Nah, maka dikatakan di sini bahwa kita harus sungguh-sungguh memahami kesatuan kita dengan Kristus sehingga kita benar-benar mendapatkan secara utuh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, di sini dikatakan oleh seorang teolog John Murray, beliau mengatakan semua yang dimiliki, yang dilakukan oleh Kristus tidak berarti bagi kita kecuali kita memiliki hubungan dengan Dia, yaitu kita harus menyatu dengan Dia dan bertumbuh dalam kesatuan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama Kristus masih di luar, selama kita masih terpisah dari Dia, tidak ada hubungan apa-apa dengan Dia, maka semua karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak akan berdampak bagi kita. Coba kita lihat gambar ini. Nah, seperti gambar ini, ketika dua lingkaran ini ya masih terpisah masing-masing, ya. Ini aku, ini dan Kristus. Nah, kita tidak akan kebagian, kita tidak akan berbagian apapun di dalam Kristus. Hanya ketika dua lingkaran ini mulai menyatu. Ketika dua lingkaran ini mulai menyatu, maka kita akan bisa berbagian di dalam apa yang Kristus lakukan dan Kristus akan berdampak di dalam hidup kita. Nah, inilah kesatuan dengan Kristus, yaitu kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sungguh kebenaran yang kita butuhkan untuk kita boleh berdiri di hadapan Allah adalah karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sesederhana itu, yaitu bahwa kita sungguh menyatu dan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita. Saya yakin anak muda pasti kenal tokoh ini ya. Sudah tahu ya. Nah, di dalam usianya yang sangat muda ya, 32 tahun. Dia kelahiran tahun 84, 14 Mei 84. Nah, di dalam majalah versi Forbes tahun 2016, yang artinya waktu itu dia berumur 32 tahun, dia sudah tercatat sebagai orang berpengaruh urutan ke-10. Dan kemudian di tahun 2023, dia termasuk di dalam daftar 400 orang Amerika terkaya peringkat ke-8. Dan lebih baru lagi, saya juga kaget waktu saya mengambil data ini. Ini yang terbaru, Januari 2024, dia sudah menjadi orang terkaya kelima di dunia dengan catatan kekayaannya mencapai 135 miliar US dollar. Inilah Mark Elliot Zuckerberg. So what? Lalu apa kaitannya dengan kita gitu ya? Itu kan dia gitu loh, dia yang kaya. Apa kaitannya dengan kita? Apa urusannya dengan saya? Ada satu orang yang terkait dengan semua ini. Tahu siapa dia?
ya, Priscilla Chan, istrinya. Perempuan ini menikah dengan Mark Zuckerberg pada 19 Mei 2012. Nah, sejak ia menikah, semua hal tentang Mark berkaitan dengan dia, dan dia punya kepentingan atas semua kekayaan dari Mark. Nah, Priscilla ini dia lahir dari keluarga yang sederhana di pinggir kota Boston. Orang tuanya itu adalah campuran dari Chinese dan Vietnam, adalah pengungsi yang mengungsi dengan perahu pengungsi itu ke Amerika, ya. Ya, orang Chinese itu memang sangat jago, bisa mengungsi kemana-mana, berimigrasi kemana-mana dengan perahu pengungsi itu. Nah, Priscilla ini dia pintar, dia bisa masuk ke Harvard, tapi keluarganya tidak memungkinkan sehingga dia harus kuliah sambil bekerja. Dia harus membiayai sendiri uang kuliahnya. Sampai dengan kemudian dia jumpa dengan Mark di universitas dan mereka menikah. Nah, saya mau katakan bahwa setelah Priscilla ini menikah dengan Mark, maka kehidupan Mark itu menjadi bagian di dalam Priscilla. Semua popularitas Mark, semua kekayaan Mark, semua kehormatan Mark itu menjadi bagian dari Priscilla. Nah, dulu Priscilla itu seorang awam, tidak dikenal oleh umum. Tapi setelah ia menikah dengan Mark Zuckerberg, ia ikut menjadi public figure. Nah, itulah seorang Priscilla. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat lagi donasi yang mereka lakukan, ya. Yaitu pada tahun 2013 mereka menyumbangkan saham Facebook, ya, 18 juta. Tetapi itu mungkin kenaikan nilai saham itu tercatat nilainya menjadi 990 juta US dollar. Dan melalui itu, ya, yayasan ini, ya, filantropi ini, yaitu Yayasan Dermawan itu menempatkan Zuckerberg dan istrinya di urutan teratas dalam daftar 50 orang Amerika paling dermawan. Ya, keren, ya. Nah, kemudian lanjut lagi di tahun 2014 mereka juga kembali menyumbangkan 25 juta untuk memerangi penyakit virus Ebola. Lanjut lagi di tahun 2015 dia kembali menyumbangkan saham Facebooknya dan waktu itu bernilai sekitar 45 miliar US dollar. Dan baru-baru ini waktu Covid mereka juga kembali menyumbangkan 25 juta US dollar untuk pengobatan pandemi Covid ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini adalah satu angka donasi yang luar biasa, ya, yang spektakuler. Priscilla itu adalah seorang Buddhis, ya, dia adalah seorang Buddhis. Dalam nilai kepercayaannya itu, amal itu adalah pahala mereka. Kita tidak membahas motivasi dia, motivasi dia di dalam beramal. Yang tujuan saya di sini adalah saya mau mengajak kita untuk boleh melihat dengan kondisi Priscilla sebelum ia menikah dengan Mark, apakah mungkin ia bisa melakukan hal-hal seperti ini? Apakah mungkin ia boleh menyumbangkan, berdonasi dengan segitu jumlah yang begitu besar hingga dia boleh menempati urutan teratas dari 50 dermawan di Amerika? Melalui ilustrasi ini saya mengajak kita untuk melihat gambaran dari kesatuan, ya. Kesatuan dari seorang istri ketika dia menikah dengan suaminya, ia menjadi bagian dari hidup suaminya, ia berbagian dengan segala apapun yang dimiliki oleh suaminya. Demikian juga setiap kita, ketika kita menyatu dengan Kristus, kita berbagian di dalam Kristus, dan segala hal yang ada di dalam Kristus itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita boleh sungguh-sungguh memahami bahwa kesatuan dengan Kristus itu adalah satu ikatan yang membangun relasi kita dengan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh memahami ini dengan baik, kita setiap orang yang sudah percaya telah menyatu dengan Kristus, maka hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu menjadi satu konsekuensi logis yang tidak perlu kita ragukan lagi, dan tidak perlu kita pertanyakan lagi, bisa apa enggak ya? Susah atau enggak ya? Tidak seperti itu lagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa saya dengan Kristus telah menyatu menjadi satu, maka berjalan bersama dengan Tuhan
itu bukan menjadi satu hal yang saya ragukan lagi. Bicara bersama dengan Tuhan itu bukan menjadi satu hal yang saya pertanyakan, bisa apa enggak ya? Susah apa enggak ya? Karena Kristus yang memberi dampak di dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak kita melihat ya, sungguh satu kebenaran ini boleh kita pahami dengan baik. Dan hari ini saya membawa kabar baik, yaitu implikasi dari kesatuan dengan Kristus, supaya itu boleh menjadi satu motivasi di dalam kita boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hal pertama yang kita boleh lihat, apa dampak dari kesatuan dengan Kristus? Yang pertama adalah hidup dengan kekuatan Kristus. Kesatuan dengan Kristus memampukan kita hidup dengan kekuatan Kristus, tidak lagi dengan kemampuan kita yang Senin Kemis. Paulus menegur jemaat Galatia yang bersandar pada kekuatan diri mereka untuk hidup rohani mereka. Dikatakan di sini Galatia pasal 3 ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kemudian di Galatia pasal 3 dia kembali mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, artinya dia mengingatkan kembali jemaat di Galatia, kamu telah memulainya dengan roh, kamu telah hidup berjalan bersama Roh Kudus. Mengapa kamu sekarang mau mengakhirinya di dalam daging? Ya, artinya kenapa kamu kembali mengandalkan kekuatanmu sendiri? Nah, Paulus itu kalau menegur tidak pernah segan-segan ya, dia sangat keras sampai memarahi orang bodoh. Nah, memang kalau kita lihat jemaat Galatia ya, mereka itu adalah jemaat yang sangat tidak bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Nah, saya balik lagi ke ilustrasi tadi. Priscilla ya, setelah dia tamat kuliah, dia berprofesi sebagai seorang dokter anak, tapi income-nya itu terbatas. Dengan kemampuannya sendiri itu, ia tidak akan sanggup beramal segitu banyak. Kemampuan beramal itu datang dari kekuatan finansial suaminya. Sekali lagi saya katakan, kemampuan dia beramal itu datang dari kekuatan finansial suaminya, bukan kekuatan finansial dia sendiri. Jadi kita boleh melihat, setelah ia menikah dengan suaminya, ia berbagian di dalam kekayaan suaminya dan dia membonceng kekayaan suaminya untuk boleh menjadi dermawan terkenal. Demikian juga saudaraku, kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan, kita telah disatukan dengan Kristus. Hakikat persatuan itu bukan hanya kita ada di dalam Kristus, tetapi Dia, Kristus, ada di dalam kita. Sekali saya katakan, Dia, Kristus, ada di dalam kita. Sering kita melupakan bagian ini, bagian yang sangat penting. Ingat, Kristus ada di dalam kita. Kristus ada di dalam aku. Makanya Paulus dengan penuh keyakinan ya, menjelaskan apa yang terjadi padanya di dalam perubahan hidupnya. Aku telah disalibkan bersama Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, saya sungguh berharap kita bersungguh-sungguh memahami Kristus yang hidup di dalam aku. Saya tidak tahu kalian masih ingat nggak, pernah di dalam satu khotbah saya mengatakan kepada kita, daripada kita mengatakan saya mau hidup bagi Tuhan, lebih baik kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristuslah yang telah hidup di dalam aku. Sekali lagi saya ulangi, daripada saya mengatakan saya mau hidup bagi Tuhan, lebih baik engkau sungguh-sungguh menyadari dan memahami bahwa Kristus hidup di dalam aku. Ya, dua statement ini. Statement pertama, aku hidup bagi Kristus. Sering ini kita katakan ya, komitmen kita, aku mau hidup bagi Kristus, aku mau hidup bagi Kristus. Dan statement kedua yang saya mau kita pegang erat-erat, dan saya berharap ini boleh menggantikan, melebihi daripada statement yang pertama, Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kekuatannya itu beda. Kalau statement pertama, baterainya itu seperti itu ya.
Satu kotak, 3 kotak, 2 kotak, 1 kotak, 3 kotak, 2 kotak gitu. Nah kalau Kristus yang hidup di dalam aku, itu baterainya adalah full. Karena apa? Karena Kristus. Karena Kristus ya, bukan aku. Kristus. Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya dan Kristus bersatu, berjalan bersama dengan kekuatan, yaitu kekuatan Kristus yang memenuhi saya. Nah Kristus hidup di dalam saya. Nah hal yang kedua, saya mengajak kita melihat implikasi dari kesatuan dengan Kristus adalah kita menerima, mewarisi berkat rohani. Mari kita sama-sama bacakan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Boleh 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah sambil kita membaca ya, kita kan lanjut membaca sampai ayat 14. Sambil kita membaca, saya minta kita memperhatikan kata dalam Kristus, dalam Dia, yaitu yang saya highlight dengan merah ya. Boleh? 1, 2, 3. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi Dia. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya nggak tahu ketika kalian membaca dari pasal 3 ya, pasal ayat 3 sampai ayat 14, saya sendiri ketika membaca ini, hati saya penuh dengan sukacita. Saya mendapati, wah, rupanya saya menerima warisan yang begitu banyak, menerima begitu berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan yang begitu banyak melalui Kristus dan di dalam Kristus. Kira ini boleh menjadi bagian yang boleh kita pegang erat, bahwa di dalam Kristus Dia telah mengerjakan itu dan Dia telah memberikan itu semua kepada kita. Ada ketika saya mengajak kita melihat, yaitu jaminan keselamatan hidup di dalam Kristus. Kesatuan dengan Kristus adalah jaminan kepastian keselamatan hidup bagi orang-orang yang percaya. Nah, saya kembali kepada ilustrasi Mak dan Priscilla. Jika terjadi sesuatu dengan Mak, Priscilla dia tidak usah takut dengan semua aset ataupun properti yang masih tertulis atas nama Mak Zuckerberg. Karena ada hukum pernikahan yang mengawal, yang melindungi Priscilla bahwa dia tetap akan bisa menerima semua warisan aset kekayaan dari Mak Zuckerberg. Nah, demikian juga setiap kita orang percaya. Kesatuan dengan Kristus artinya menjadi satu roh dengan Dia. Ya, seperti tadi kita sudah bacakan. Kita mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang mengawal dan memastikan hidup kita untuk kita boleh berbagian di dalam kekudusan Kristus,
berbagian di dalam kelemah lembutan Kristus, berbagian di dalam kemurahan Kristus, berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Nah, itu menjadi satu jaminan kepastian keselamatan hidup untuk kita bersungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Nah, kalau dulunya seseorang itu adalah yang sulit untuk berbagi, tapi setelah dia percaya Kristus, yang menyatu dengan Kristus, dia mengalami kebaikan dan kemurahan Kristus di dalam hidup dia, maka ia akan seperti Priscilla, menjadi kaya akan kemurahan, sehingga secara aktif ia akan menjadi orang yang senang untuk berbagi. Ia akan begitu mudah, tanpa merasa terpaksa, tanpa merasa berjuang mati-matian untuk menjadi orang yang murah hati. Tidak lagi seperti contoh Priscilla, ketika dia boleh menjadi seorang dermawan, itu dia bisa lakukan dengan begitu mudah, tanpa harus bekerja overtime, lembur untuk mendapatkan uang yang banyak sehingga dia boleh berdonasi segitu banyak. Kenapa? Karena dia menikah dengan suaminya yang kaya. Nah, setiap kita juga ingat kembali, kita sudah menikah dengan Kristus, kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Nah, hari ini sepertinya saya banyak mengeksplor tentang figur seorang Priscilla. Nah, saya tidak berharap ini membuat kaum Hawa di sini merasa seperti bermimpi, oh, saya juga mau mencari suami seperti Mark Zuckerberg itu. Tidak, bukan itu motivasi saya, ya. Priscilla itu hanya sampel, contoh yang lebih baik sudah kita dapatkan. Amin. Ya, kita sudah mendapatkan yang jauh lebih baik. Mungkin saja kita tidak notice. Makanya hari ini saya berharap ini boleh kembali mengingatkan kita. Saya mengajak kita boleh membaca ya Yesaya pasal 61 ayat 10. Ini adalah yang terbaik yang sudah kita terima, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab Dia menangkan saya semangat dan melindungi aku dari celah berperang. Diselamatkan Dia menghilangkan dapat hiasan kepala dan firman yang berbuah yang mengikat pada. Ya, inilah the best ya yang sudah kita dapatkan, ya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya sungguh berharap kita boleh mengalami kesatuan dengan Kristus. Itu sungguh adalah satu hal yang sangat indah di dalam hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh teolog ini juga ya, Bapak Charles Spurgeon. Beliau mengatakan tidak ada sukacita di dunia ini. Dengar ya, di dunia ini, bukan di surga nanti. Di dunia ini juga kita boleh merasakan kesatuan dengan Kristus yang begitu indah. Semakin kita dapat merasakannya, semakin bahagia kita. Ya, jadi orang Kristen sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi kita boleh merasakan sukacita indah kehidupan di surga di dunia ini. Ya, kesatuan dengan Kristus itu memungkinkan kita untuk boleh mengalami itu. Nah, saya akan menutupnya dengan kesimpulan dengan satu quote dari Louis Berkhof. Nah, beliau mengatakan kesatuan dengan Kristus itu adalah persatuan yang intim, vital, dan rohani antara Kristus dan umatnya, di mana Kristus menjadi kehidupan, kekuatan, berkat, dan keselamatan kita. Ya, jadi sekali lagi, Kristus itu menjadi segala-galanya bagi kita, dan kita sudah menyatu dengan Kristus. Nah, tadi di awal saya memulai dengan idiom dari jia ji sui ji, jia go sui go. Nah, terakhir saya mau menutup dengan idiom yang saya buat. Yuk sama-sama kita katakan, jia ge Jidu, sui zhe Jidu. Ya, marry Christ, follow Christ, walk with Christ. Ya, itulah bagian kita. Ya, Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau kembali menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Betapa sering kami mengatakan kami mau memegang tangan Tuhan dengan erat. Kami mau memegang tangan Tuhan dengan kuat.